Pernah tidak kamu terbangun jam 2 pagi, suasana hening total, lalu tiba-tiba terdengar suara itu? Suara batuk kecil, kering, atau mungkin basah dan berdahak grok-grok dari kamar sebelah tempat si kecil tidur. Detik itu juga, rasanya jantung seperti berhenti berdetak. Itu skenario horor klasik bagi setiap orang tua. Dan saya tahu persis apa yang terjadi selanjutnya. Lampu dinyalakan, tangan meraba dahi anak, dan pikiran langsung melompat ke satu kesimpulan. Saya harus melakukan sesuatu. Sekarang juga. Tepat sekali. Dan sesuatu itu biasanya berwujud botol sirup. Kita bicara tentang obat batuk, spesifiknya jenis mukolitik atau pengencer dahak. Rasanya ada dorongan insting purba untuk segera menghilangkan suara batuk itu. Tapi, pertanyaannya, apakah botol sirup itu benar-benar pahlawan yang menyelamatkan malam kita? Atau justru kita sedang memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan? Itu pertanyaan yang sangat berani. Dan jawabannya mungkin akan membuat banyak orang tua di luar sana mengernyitkan dahi. Kita sering menganggap obat batuk mukolitik sebagai solusi ajaib. Logikanya sederhana. Ada dahak, kita cairkan, dahak keluar, sembuh. Tapi tubuh balita, anak di bawah 5 tahun, itu bukan sekadar versi mini dari tubuh orang dewasa. Mekanismenya berbeda dan disinilah letak masalahnya. Menarik. Jadi kita tidak bisa menyamakan paru-paru kita yang sudah tua ini dengan paru-paru mereka yang masih mungil. Sebelum kita masuk ke bahayanya, mungkin kita perlu membedah dulu, sebenarnya apa sih yang dilakukan obat mukolitik ini di dalam tubuh? Kenapa namanya terdengar sangat teknis? Oke, bayangkan saluran napas itu seperti sebuah lorong atau pipa. Ketika ada infeksi, tubuh memproduksi lendir atau mukus sebagai mekanisme pertahanan untuk menjebak virus atau bakteri. Nah, mukus ini kental karena ada ikatan protein di dalamnya. Mukolitik bekerja seperti gunting kimia. Dia masuk, lalu memotong ikatan-ikatan protein itu sehingga lendir yang tadinya kental dan lengket menjadi sangat cair, seperti air. Oke, analoginya masuk akal. Kalau lendirnya cair, seharusnya lebih mudah dikeluarkan, bukan? Seperti membersihkan selokan yang tersumbat lumpur. Kalau disiram air kan lumpurnya hanyut. Di mana letak salahnya? Nah, di situ jebakannya. Analogi selokan itu berlaku kalau arusnya deras. Pada orang dewasa, kita punya refleks batuk yang kuat. Ketika lendir itu mencair, kita bisa batuk dengan keras, uhuk, dan lendir itu terlempar keluar. Tapi balita, otot dinding dada mereka belum kuat dan refleks batuk mereka belum seefektif kita. Tunggu, jadi maksudmu, kalau lendirnya dicairkan tapi mereka tidak punya tenaga untuk membatukkannya keluar, lendir itu pergi kemana? Itu dia poin krusialnya. Lendir itu tidak hilang secara ajaib. Kalau menjadi terlalu cair dan volumenya bertambah karena sifat obat tersebut, tapi tidak bisa dibatukan, lendir itu justru bisa membanjiri paru-paru. Istilahnya lung flooding. Bukannya melegakan napas, anak justru bisa merasa seperti tenggelam dalam cairannya sendiri. Saluran napas mereka yang sempit itu jadi makin penuh. Wow, itu gambaran yang cukup mengerikan. Jadi niat kita ingin melegakan, tapi hasilnya malah membanjiri paru-paru mereka. Kenapa informasi ini jarang sekali sampai ke telinga orang tua? Rasanya setiap ke apotek, obat ini dijual bebas dan sangat mudah didapatkan. Ini masalah kompleks antara kebiasaan lama, pemasaran industri farmasi, dan psikologi orang tua. Kita hidup di budaya ada gejala, harus ada obat. Kalau kita ke dokter dan pulang tanpa resep obat batuk saat anak batuk pilek, kita merasa dokternya tidak becus. Padahal, pedoman medis internasional, bahkan di banyak negara maju, sudah sangat tegas melarang penggunaan mukolitik untuk anak di bawah usia 2 tahun. Bahkan ada yang menyarankan di bawah 4 tahun. Benar juga. Saya ingat ada teman yang marah-marah karena dokternya cuma menyuruh banyak minum dan istirahat. Dia merasa dicuekin. Padahal mungkin itu saran medis yang paling tepat ya. Sangat tepat. Kita harus mengubah pola pikir bahwa batuk itu adalah musuh. Batuk itu sebenarnya adalah satpam. Dia menjaga pintu gerbang paru-paru. Kalau ada benda asing atau lendir, batuklah yang menendangnya keluar. Kalau kita sibuk menekan batuknya atau memanipulasi lendirnya secara kimiawi pada anak yang belum siap, kita justru melumpuhkan sistem pertahanan alami mereka. Ini menarik, karena menyentuh aspek psikologis kita sebagai orang tua. Memberi obat itu rasanya seperti sebuah tindakan kasih sayang kan? Saya merawatmu, saya memberimu obat. Kalau cuma diam dan mengelus punggung, rasanya kita tidak berbuat apa-apa. Ada rasa bersalah di situ.
Betul sekali. Itu yang disebut action bias. Kita lebih nyaman melakukan sesuatu yang salah daripada tidak melakukan apa-apa tapi benar. Padahal dalam kasus batuk pilek pada balita yang sebagian besar disebabkan oleh virus, obat terbaik adalah waktu dan kesabaran. Tubuh anak sedang belajar berperang. Kalau kita intervensi dengan bahan kimia yang tidak perlu, kita mungkin malah mengganggu proses belajar sistem imun itu. Tapi, tentu saja kita tidak tega melihat mereka susah tidur karena batuk. Kalau mukolitik berisiko dan penekan batuk juga tidak disarankan, apa jalan tengahnya? Apakah kita benar-benar hanya bisa menonton? Tidak juga. Kita bisa membantu secara mekanis dan alami, bukan kimiawi. Kuncinya adalah hidrasi. Air adalah mukolitik alami terbaik. Kalau tubuh terhidrasi dengan baik, lendir akan encer secara alami dalam kadar yang aman. Lalu kelembapan udara. Uap hangat bisa membantu melegakan jalan napas tanpa risiko efek samping obat. Dan jangan lupa madu. Madu. Obat nenek moyang. Apakah itu cuma mitos atau ada sains di baliknya? Ini salah satu kasus di mana nenek moyang benar. Untuk anak di atas 1 tahun, ingat ya, di atas 1 tahun untuk menghindari risiko botulisme, madu terbukti dalam beberapa studi lebih efektif daripada obat batuk sirup kimiawi dalam meredakan frekuensi batuk di malam hari. Madu melapisi tenggorokan, mengurangi iritasi, dan punya efek antimikroba ringan. Manis, enak, dan aman. Jadi, sesederhana 1 sendok madu sebelum tidur? Kurang lebih begitu. Dan posisi tidur juga berpengaruh. Meninggikan sedikit kepala anak bisa membantu agar lendir tidak menumpuk di tenggorokan. Tapi kembali lagi ke topik mukolitik tadi, risiko efek sampingnya pada balita bukan cuma soal paru-paru banjir. Ada risiko gangguan pencernaan, mual, bahkan reaksi alergi. Untuk manfaat yang belum tentu, risikonya terlalu besar. Saya jadi teringat sebuah ungkapan, mengobati orang tua, bukan anaknya. Sepertinya pemberian obat batuk ini seringkali lebih untuk menenangkan kecemasan orang tua daripada menyembuhkan si anak. Itu analisis yang tajam dan sayangnya sangat akurat. Suara batuk anak itu menciptakan stres level tinggi bagi orang tua. Kita ingin suara itu berhenti supaya kita bisa tenang. Tapi kita harus belajar menerima bahwa batuk adalah proses. Selama anak masih aktif, mau minum, tidak sesak napas yang terlihat cekungan di dada, dan tidak demam tinggi yang mencurigakan, batuk itu sebenarnya tanda bahwa tubuhnya sedang bekerja dengan baik. Tapi bagaimana kita tahu batasnya? Kapan kita harus berhenti mengandalkan madu dan uap, lalu benar-benar lari ke dokter atau mempertimbangkan obat yang lebih serius? Red flags-nya jelas. Pertama, napas cepat atau sesak. Kalau kamu lihat cuping hidung anak kembang kempis saat bernapas, atau ada tarikan dinding dada ke dalam, itu darurat. Kedua, kalau batuk disertai bunyi whooping atau melengking saat menarik napas. Ketiga, kalau anak tampak letargis, lemas sekali, dan menolak minum, sehingga risiko dehidrasi. Di titik itu, lupakan perawatan rumah, segera cari pertolongan medis. Tapi kalau cuman batuk grok-grok, tapi anaknya masih lari-lari minta mainan, simpan saja dompetmu, tidak perlu beli obat mahal. Luar biasa. Jadi intinya, kita sedang membicarakan tentang mengembalikan kepercayaan pada tubuh manusia, bahkan tubuh sekecil balita. Ada semacam arogansi modern ya, di mana kita merasa bisa mengontrol setiap gejala biologis dengan botol plastik dari pabrik. Sangat filosofis, tapi benar. Kita hidup di era instan. Sakit kepala, minum pil, mengantuk, minum kopi. Anak batuk, minum sirup. Kita lupa bahwa sakit adalah bagian dari pertumbuhan. Sistem imun balita itu seperti otot, dia perlu berolahraga melawan virus untuk menjadi kuat. Batuk pilek adalah sesi gym bagi sistem imun mereka. Mukolitik yang diberikan sembarangan ibarat memaksa mereka berhenti latihan di tengah jalan. Metafora yang bagus sekali. Sesi gym untuk imun. Saya rasa para orang tua yang mendengarkan ini akan melihat ingus dan batuk anak mereka dengan cara yang sedikit berbeda malam ini. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai pelatih pribadi sistem imun. Haha ya, meskipun pelatih pribadi yang sangat rewel dan membuat kita kurang tidur. Tapi satu hal lagi yang perlu diingat, interaksi obat. Seringkali orang tua panik dan mencampur berbagai obat. Mukolitik dicampur obat penekan batuk, dicampur lagi dengan anti alergi. Itu koktail kimia yang berbahaya bagi organ hati dan ginjal balita yang belum matang. Wah, itu poin penting. Jangan jadi ahli kimia dadakan di rumah ya. Betul, less is more. Semakin sedikit intervensi kimia pada balita untuk penyakit ringan, self-limiting disease, biasanya semakin baik hasil jangka panjangnya. Jadi, kesimpulannya untuk para orang tua yang mungkin sedang menimang anak yang batuk saat mendengarkan ini, tarik napas, jangan panik, dan jauhkan tangan dari obat pengencer dahak itu, kecuali ada instruksi spesifik dan diawasi ketat oleh dokter spesialis anak.
persis. Ganti panikmu dengan pelukan, ganti obatmu dengan air hangat atau madu, dan ganti ekspektasi sembuh instan dengan kesabaran. Masa balita itu singkat, tapi fondasi kesehatan yang kita bangun, termasuk tidak membiasakan tubuh dengan obat yang tidak perlu, akan bertahan seumur hidup. Sebuah penutup yang sangat menenangkan. Ternyata, menjadi orang tua bukan hanya soal melindungi anak dari rasa sakit, tapi menemani mereka melewatinya dengan cara yang aman dan alami. Benar. Dan terkadang, obat yang paling manjur hanyalah kehadiran kita di sisi mereka saat mereka merasa tidak nyaman. Terima kasih banyak untuk pencerahannya hari ini. Ini benar-benar membuka mata tentang apa yang ada di balik sendok obat yang selama ini kita anggap teman. Sama-sama. Semoga tidur kita dan anak-anak kita lebih nyenyak malam ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis dan tetap sehat.